Yang kami hormati Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang dalam hal ini diwakili oleh Subtim Bina Prodi Bapak Dr. Lukman Nugraha. Yang kami hormati Kepala Biro AUAK UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang telah hadir dalam kegiatan penguatan loka karya dan program studi pada PTKI yang akan dilaksanakan dari hari Rabu hingga hari Jumat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk mendapatkan pencerahan dan wawasan dalam kegiatan ini. Shalawat beserta salam tersenyumkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhir kiamat. Amin. Baiklah Bapak Ibu, seraya mengharapkan ridho dan inayah dari Allah, marilah kita buka acara kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah laporan kegiatan sekaligus pengantar yang akan disampaikan oleh pimpinan kami Subtim Bina Prodi pada Subdit Pengembangan Akademik. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Lukman Nugraha, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Direktur PTKI Profesor Ahmad Jainul Hamdi, yang terhormat Kasubdit Pengembangan Akademik Dr. Abdullah Fakih, dan yang terhormat selaku tuan rumah Bapak Kepala Biro AUAK UIN Sunan Ampel Surabaya, yang merupakan dulu mentor kami juga di Diktis, dan saya juga dulu masih di keuangan, dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi secara khusus dengan beliau karena tidak dipungkiri kedatangan kami sebetulnya rehe-rehe kalau bahasa Sunda ini, ya. Tapi alhamdulillah bisa secara khusus Pak Karo, Pak Dr. Abdul Hamid hadir di tengah-tengah kegiatan pembukaan. Kemudian yang terhormat juga para asesor ataupun juga evaluator BANPT, beberapa asesor kami undang secara khusus karena ada hal-hal yang memang terkait penilaian asesmen kecukupan yang akan kita selesaikan. Kemudian Bapak Ibu para ketua prodi atau para direktur ataupun juga yang mewakili dari Satuan Pendidikan Tinggi PTKIN dan juga PTKIS. Kalau dalam edaran kami kurang lebih ada 48 UPPS yang hadir, yang secara wilayahnya adalah wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, dan sebagian ada Banten dan juga Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan penguatan loka karya dan program studi pada PTKI, yang sejatinya program ini merupakan revisi dari program yang memang awalnya kami sudah habis kegiatannya.
tetapi sudah kami susulkan kepada pimpinan dan yang lainnya. Alhamdulillah, para pengusul atau para UPPS yang telah menerima SK IJOB dan belum sempat, kalau dalam bahasa kami itu bina, belum sempat kami berikan langkah-langkah dalam hal ketika sudah mendapatkan IJOB itu apa yang harus dilakukan. Nah, alhamdulillah ini setidaknya sudah sepengetahuan pimpinan kami, walaupun pada malam hari ini Pak Direktur PT KAI Prof. Ahmad Jainul Hamdi atau kita kenal dengan Prof. Inung tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena concern di Jakarta penuh pimpinan kami, dan juga Dr. Abdullah Fakih selaku Kasubdit kami juga sama sedang fokus di kegiatan Busmen Karo. Tetapi prinsipnya adalah keterlaksanaan dari kegiatan ini kami sudah maksimalkan. Barang tentu Bapak Ibu yang secara khusus hadir juga, setidaknya kita akan tuntaskan PR-PR pada subdit pengembangan akademik yang membawahi 3 subtim atau 3 seksi. Ini perlu kami informasikan, jangan sampai terkadang para pengusul UPPS untuk ajuan prodi sering salah kamar. Ada kamar yang terkait tentang perubahan alih status dari sekolah tinggi, dari sekolah STIP ke institut dan yang lainnya. Oh, ternyata kamarnya bukan kamar di kami, bukan di subdit pengembangan akademik, tetapi ada di kamar sebelah di subdit kelembagaan. Nah, tentunya 3 hari ini setidaknya kita akan maksimalkan. Kita akan berikan gambaran-gambaran tusinya kami karena subdit pengembangan akademik memiliki 2 layanan baku. Secara khusus saya duduk selaku subtim atau subkor atau kepala seksi bina prodi kalau bahasa ininya tusinya, yang mana di dalamnya ada salah satu layanan pengajuan prodi baru, baik pada jenjang program sarjana, baik pada jenjang magister dan juga jenjang doktoral. Nah, terkait bina prodi tentunya bukan fokus pada pengajuan prodi saja, ternyata ada binaan-binaan prodi yang lainnya. Bisa jadi mungkin para UPPS, para Bapak Ibu di PT KIS, di PT KIN seringkali kebingungan ketika mendapatkan prodi-prodinya teridentifikasi menjadi prodi secara contoh namanya TMSP atau tidak memenuhi syarat meningkat. Nah, ini kan perlu ada sebuah hal yang memang kami jelaskan nanti ke depan. Barang tentu Bapak Ibu hari ini mungkin menerima dan kemarin menerima IJOB, oh ternyata ada prodi-prodi yang memang butuh pembinaan yang secara khusus rekomendasinya dikeluarkan oleh Dirjen. Bapak, kalau perlu kami laporkan juga bahwa yang hadir hari ini yang kami undang ini kurang lebih 48 UPPS ini yang secara ketentuan teknis dulu ketika mungkin zamannya Bapak pernah di Subdit, ketika pembagian izin operasional ada sebagian yang diberikan secara langsung oleh pimpinan-pimpinan kami, ada yang secara khusus kemarin oleh kebijakan pimpinan langsung diserahkan oleh TU Diktis, betul ya Bapak? Nah, belum secara seperti inilah ketemu, oh ketika mendapatkan KMA itu sejauh mana langkahnya? Karena dalam pasal 25 ayat 1 itu kan dalam Permendikbud, ketika UPPS sudah menerima sebuah KMA ataupun IJOB itu harus mendaftarkan pada Porlabdikti dan sendiri. Kemudian diusulkanlah data melalui saptoknya, saptaknya, ya ada tercatat. Nah, karena banyak pengalaman-pengalaman yang kami terima bahwa banyak yang tidak mengajukan akreditasi ketika sudah menerima IJOB. Makanya hal-hal yang seperti itu kami datangkan, Pak. Kami datangkan secara khusus para narasumber yang alhamdulillah ternyata kami undang. Kami ingin memperdekat karena kami selaku fasilitator, Pak. Ketika ada kebijakan penyelenggaraan APS, penyelenggaraan
PEPA atau penyelenggaraan yang lainnya yang awalnya secara bermuara kepada Ban PT berubah. Secara kewenangan pelaksanaan APS-nya kepada apa? Kepada lam-lam terkait. Ada namanya untuk rumpun pendidikan Lamdik, ada namanya untuk rumpun EMBA, ekonomi manajemen ekonomi bisnis, aplikasi bisnis adalah kepada lam-EMBA. Nah, oleh karena itu kami hadirkan 3 hari ini narasumber yang setidaknya sudah terkonfirm kepada kami, dari mulai Ketua Umum Lamdik Prof. Mukhlas, beliau akan hadir besok pagi, dan hari ini Pak Sekretarisnya datang secara khusus, Pak Ari di sebelah Bu Wahyu, tuh beliau dari Lamdik. Nanti ada dari Lamemba, dari Dewan Eksekutifnya Dr. Ahyad beserta Pak Aditya. Lalu dari Dewan Eksekutif akan mengisi dari Ban PT, yaitu Prof. Agus, yang rencananya melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu nggak bisa kabur. Hari Jumat itu jam 8 sampai jam 10 kita masih nongkrong di sini Zoom dengan Ban PT. Biar apa? Kami berkeyakinan ketika menjaga hubungan baik dengan lam-lam terkait, setidaknya nasib Bapak Ibu kami urus itu bisa secara mudah lah kita komunikasikan, gitu Pak, kami targetnya itu. Apalagi di sudut kami ini Pak Karo ada kaitan dengan para epalator yang di depan ini Pak. Ini kami perlu kenalkan, ada Prof. Dr. Ramdhani Wahyusuri. Terima kasih Prof. sudah membersamai kami. Kemudian ya Bandung. Ini Pres Prof. Oven profesornya kayak selamat ya Prof. Luar biasa itu. Prof. Dr. Imam Fuadi. Oke. Ada Prof. Dr. Hajah Jawarati Alfid. Prof. Luar biasa nih Prof. Ini harus banyak bersilaturahmi dengan beliau-beliau ini ya, kita datangkan ini ya. Dikenali saja nih. Ini rumpun yang mana gitu kan? Lamdik apa Lamemba ya. Kemudian proposal masih di jalan, Ibu Dokter ini juga masih di jalan. Yang kelihatan Ibu siapa nih? Dokter Sri Lumatus ada ya Ibu ya? Mohon maaf siap. Oke. Tetapi Pak, perlu kami laporkan bahwa kedatangan beliau tidak mengatasnamakan dari Lamdik, tidak mengatasnamakan dari Ban PT dan yang lainnya. Bahwa kami menugaskan beliau ini dalam hal penilaian asesmen 7 beban Pak, yang secara domainnya ada pada kami, pada Kementerian Agama. Nanti ketika berbicara validator, ketika berbicara penilaian yang secara hasil akan akan diserahkan kepada Pak Ari selaku di Lamdik dan Lamemba, nah beliau dari Lamdik yang akan menugaskan para validator yang sudah dievaluasikan. Setidaknya itu sampaian atas nama mewakili Pak Karo dari atas nama Sudit Akademik. Kami membawa pasukan kurang lebih 8 ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya di Sudit Akademik itu ada Bina Prodi, ada untuk akademik ke MBKM, ada nanti kaitan dengan BIN sipil juga Pak Bu, konversi ya, dikaitan dengan evaluasi akademik. Setidaknya kurun waktu 3 hari bisa kita maksimalkan. Hal-hal yang mungkin terkait teknis, kita mungkin ada di sini ada Mas Dinata. Kalau bahasa kita sambil jalan kita coaching klinik lah Mas Din. Kita berikan mitigasi ketika ada beberapa prodi atau pengusul yang sedikit punya masalah. Oke, atas nama Subdit Akademik meminta Pak Karo secara resmi untuk memberikan sambutan, memberikan arahan pada kegiatan penguatan lokakarya dan program studi pada PT KAI, dan secara khusus bisa membuka secara resmi Pak Karo. Oleh karena itu saya tutup dengan bacaan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama-sama pembukaan secara resmi sekaligus pengarahan yang akan disampaikan
oleh Kepala Biro AUAK UIN Sunan Ampel Surabaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Selamat Burhanuddin MAG, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Prof. Inung, yang hal ini diwakili Pak Lukman Nugraha, Subtim Bina Prodi, teman-teman JNT dan staf di Subtim Akademik. Sudah lengkap. Tim dan narasumber yang dari Ban PT, Lamemba, dan Lantik, teman-teman tim fasilitator dari internal, yang saya hormati teman-teman para pengelola program studi perguruan tinggi yang baru menerima SK izin prodi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama, saya atas nama pimpinan kampus Universitas Islam Negeri mengucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu di Kota Pahlawan, Kota Surabaya, yang agak sedikit sekarang sudah mulai suasana cuacanya sudah adem. 2 minggu yang lalu itu sangat panas, tapi ya kalau ada di hotel ya tidak terasa juga. Selamat menikmati suasana di Kota Surabaya, dan tentu saja kalau ada waktu luang setelah ini selesai, silakan Bapak Ibu menengok-nengok kondisi kampus kami di UIN Surabaya Sunan Ampel, yang saat ini memang kami tengah sibuk, sama seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi semangat-semangatnya ingin membuka program studi. Kami sedang bersemangat untuk membuka program studi kedokteran. Jadi sedang sibuk sekali karena memiliki momen yang pas, kita sedang mendapatkan dukungan dari Menteri Agama mensupport kami, kemudian seluruh pimpinan di Dikdis, di Pendis itu mensupport kami agar tahun 2024 itu sudah bisa menerima pendaftaran mahasiswa. Jadi sedang bersemangat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sendiri posisinya adalah Kepala Biro AAKK, Administrasi Akademik, Kerjasama dan Kemahasiswaan, yang secara struktural memang itu adalah eselon 2 setelah mendapatkan SK dari Menteri. Jadi kami memang secara struktural itu sentralistik
mendapatkan tugas bukan dari rektor, tapi memang dari sekjen. Jadi atasan kami itu sekjen. Nah kalau saya makanya menerima hadir di sini permintaan Pak Lukman itu karena saya masih anak buahnya Pak Sekjen. Nah, tentu saja izinkan saya untuk mewakili Kementerian Agama. Setelah saya mendapatkan permintaan dari Pak Lukman untuk hadir di sini, saya kok langsung teringat memori saya. Memang dulu saya berada di subdit ini. Selain secara struktural saya masih ada keterkaitan, juga dari sisi kebatinan, suasana kebatinan. Ini program subdit yang saya tinggalkan setelah berapa tahun Wahyu saya di situ, di sekitar 4 tahun. Kayaknya paling lama saya muter-muter di TIS, dari mulai subdit penelitian, ketenagaan, akademik. Yang paling lama adalah di akademik, 4 tahun. Jadi terbayang pengalaman saya sewaktu di akademik, subdit akademik. Dan seperti inilah yang saya melihat wajah-wajah lagi pengelola program studi yang lagi semangatnya, yang baru saja tempoh hari mengajukan, mengumpulkan dokumen, kemudian kalau yang S2 itu datang kemudian mempresentasikan dan sebagainya. Itu, dan saya merasakan itu. Dan selama 2 tahun juga saya merasakan di perguruan tinggi ya, untuk program studi yang baru itu suasananya sedang semangatnya. Tetapi ada sebagian perguruan tinggi swasta yang semangatnya itu semangat di awal. Jadi semangatnya itu semangat ketika belum mendapatkan SK. Jadi sebelum SK itu semangat dan solid di antara mereka, timnya solid. Setelah keluar itu dianggapnya sudah selesai dan seolah-olah ketika mendapatkan SK itu adalah akhir dari perjuangan. Padahal ketika mendapatkan SK izin prodi itu adalah sebetulnya awal dari sebuah perjuangan. Jadi baru mulai untuk mengumpulkan energi untuk melaksanakan amanat SK baru, prodi baru. Yang seringkali saya waktu di subdit akademik itu, ketika perguruan tinggi mendapatkan SK program studi itu langsung masuk. Kenapa? Karena sudah ketika mendapat itu SK prodi, terbayang semua tantangan, semua masalah, semua problem, terbayang bagaimana ini mahasiswanya dari mana, saya harus promosi kemana dan sebagainya, terbayang. Sehingga banyak di antara teman-teman itu sudah mendapatkan SK. Sebelum mendapatkan SK itu meyakinkan kami, Pak, kami sudah siap dosennya lengkap semua, terus bangunannya lengkap, ada semua, manajemennya sudah dapat dukungan dari sana dari sini, dari bupati, dari tokoh-tokoh masyarakat sudah mendukung kami. Betul sudah siap, betul sudah siap. Setelah dapat SK 2 tahun kemudian datang, Pak, ada bantuan Bapak. Baru 2 tahun datang
ada bantuan sarpras enggak, ada bantuan wah macam-macam. Kita kekurangan ini, kekurangan itu. Nah kemarin ngomong katanya sudah lengkap. Jadi kondisi seperti itu. Nah saya kira acara seperti ini Pak Lukman luar biasa ini, atas kebaikan Dikdis ini ya. Jangan sampai teman-teman ini setelah mendapatkan SK izin prodi kemudian terbayang di depan mata sejumlah tantangan, problem, masalah dan luar biasa besarnya. Nah sekarang harus didampingi Pak Lukman, betul harus didampingi. Kita datangkan dari Lamemba, dari Ramdi, dari Ban PT, kira-kira apa yang harus diselesaikan oleh pengelola program studi awal itu. Karena memang setahun 2 tahun ke depan ada tingkat kejenuhan Bapak dan Ibu. Karena apalagi yang swasta ya harus betul-betul mandiri ya, harus betul-betul mandiri. Kalau yang negeri bisa saling mendorong antar perguruan tinggi, ada punya jalur perekrutan mahasiswa sendiri ya, ada ujian mandiri UMPTKIN, ada SPAM, kalau di umumnya sekarang istilahnya apa? SPM apa? SBM bukan, senam PTN dengan SBMPTN itu sekarang sudah berubah ya. Itu untuk negeri itu memiliki jalur yang bersama-sama dan tinggal nunggu mahasiswa bisa datang, gitu kan? Nah, tantangan untuk yang swasta ini, ketika sudah mendapatkan SK, nah ini perlu juga ini Pak Lukman mungkin bisa memfasilitasi teman-teman ada seleksi nasional untuk PTKIS. Saya kira perlu juga itu, biar teman-teman PTKIS itu bisa mendapatkan calon-calon mahasiswa itu tidak hanya di sekitar radius di kabupaten itu saja, tetapi dia bisa menerima dari daerah lain. Nah, jadi semacam senam PTN-nya atau SBMPTN-nya atau UMPTKIN atau SPAN-nya swasta. Nah, sementara ini sampai saat ini kan UMPTKIN dan SPAN itu kan hanya negeri kan. Nah ini yang swasta. Data waktu saya Juli 2021 ada 800 lembaga. Sekarang ada ya? Ada 1.200 katanya. 1.200. Padahal tantangan ke depan untuk mempertanggungjawabkan amanat program studi sekarang ini kan Bank PT itu sudah melimpahkan ke lembaga mandiri ya. Kalau dulu Bank PT support anggarannya itu masih disupport oleh Dikbud, gitu kan? Sehingga di teman-teman yang negeri maupun swasta ketika mengajukan akreditasi karena tuntutan undang-undangnya bahwa undang-undang itu harus semua program studi ketika mau meluluskan mahasiswa itu kan harus terakreditasi. Ini amanat undang-undang. Nah, dulu Bank PT itu support anggarannya dari Kemendikbud dan gratis. Nah, sekarang untuk Lamemba dan Lamding itu kan mandiri, nggak bisa sumbernya dari mana ya, kecuali dari yang mengajukan akreditasi. Maka kita ini kita belum juga mendapatkan mahasiswa, tetapi harus mengajukan akreditasi misalkan ke
Lam Mandiri, Lamimba atau Lamdik. Nah, anggarannya besar sekali. Nah, dari mana itu? Saya kira perlu dipikirkan itu Pak Lukman. Harusnya dulu itu dari ada ya. Saya kira akan kalaupun ada diktis menyediakan untuk proses akreditasi itu tidak akan sebanding dengan jumlah prodi yang ada. Paling block grant, dan itu tidak akan semua karena 3.000 program studi, kita punya 3.000 program studi se-Indonesia. Kalau dikategorisasikan sampai detik ini, itu persentase yang unggul itu sangat minim sekali, paling cuma ada 10 atau 12%. Sebagian besar itu ada di baik sekali istilahnya. Nah, itu pun sangat minim ya. Dan bahkan masih ada yang belum akreditasi. Dan itu ironis dan sangat disayangkan. Makanya saya kira waktu 2021 Diktis itu mengalokasikan anggaran sampai 32 miliar. Nggak tahu sekarang, karena ada beberapa rapor pusing, ujung-ujungnya berapa miliar cuma. Saya juga mengkhawatirkan sekali ini. Ke depan ini saya mengkhawatirkan ke depan reakreditasi program studi yang harus terbebani dengan anggaran. Satu prodi di Lamimba berapa Pak? Lamimba 50 ya? Lamdi 52 ya? 52. Dan saya membayangkan ini program studi yang kita kasih, misalkan program studi tafsir. Kalau tafsir masih ini ya, Ban BT ya, Ban BT. Kalau yang di Lamimba dan Lamdik itu yang tarbiyah dan ekonomi. Tapi reasonable sih, karena dua fakultas ini, rumpun ilmu ekonomi dan tarbiyah, ini memang dua fakultas yang paling diminati. Dari pengalaman MPTKIN dan SPAN, peminat tertinggi itu adalah dua program studi, yaitu ekonomi bisnis dan tarbiyah memang ya. PAI terutama, kemudian kalau di Lamembanya adalah Fakultas Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Nah, saya kira yang membuka program studi ini yang kemungkinan punya kemampuan dari sisi finansial untuk bisa mengajukan ke Lamimba atau Lamdik. Nah, kalau yang lainnya kayak di Fakultas Studi gitu ya, saya mengkhawatirkan dari mana uangnya. Jangankan untuk proses akreditasi yang harus 52 juta untuk bernapas supaya jalan saja ngap-ngapan itu. Tapi alhamdulillah di Diktis bagus, masih mengalokasikan anggaran. Nah, jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, saya kira momen acara seperti ini, saya kira ini momen yang sangat-sangat luar biasa. Kami tentu saja sangat berbahagia dan senang sekali, terutama yang dipimpin juga. Ini dari PTKI juga ada ya, dari PTKI yang negeri ya. Saya kira kita sangat membutuhkan informasi-informasi terkait apa yang harus diselesaikan oleh program studi di awal ini agar bisa eksis. Karena ke depan tantangannya luar biasa Pak.
Bapak Ibu yang saya hormati, yang terkini, informasi terkini, misalkan ini yang di tarbiyah ya, yang terkini itu ada PGMI, ada PGSD. Ada yang sekarang baru mendapatkan PGMI dan PGSD? Ada? Enggak ada ya? Ada? PGMI dan PGSD, PGMI dan PGTK, PIAU. Nah ini sekarang dalam tantangan ada permasalahan, misalkan sekarang ini pendaftaran CPNS atau P3K barangkali yang mencantumkan ijazah hanya untuk PGMI atau PAUD, di mana PIAU dan PGMI itu tidak diterima. Kemudian dimunculkan sebuah edaran dari Diktis untuk melakukan proses perubahan, ya, untuk yang prodi umum yang dulu itu izin prodinya dari Kementerian Agama. Memang ada sih sebagian yang prodi umum itu izinnya dari Kementerian Agama itu sekitar tahun 2000 atau 1900-an sampai 2000, sebelum aturan itu sebelum aturan program studi itu dirapikan, itu ada Diktis itu memberikan izin program PTKI membuka program studi umum gitu ya, kayak di Makassar, Makassar itu ada program studi farmasi itu izin prodinya dari Kementerian Agama. Nah model-model seperti ini yang prodi umum yang izinnya dari Kementerian Agama memang seharusnya dipindah izin prodinya dari Kemendikbud. Tetapi untuk PGMI, PIAU dan sebagainya ini ada sebuah tantangan memang. Saya menyarankan, kalau boleh menyarankan Pak Lukman, Diktis itu harus melakukan lobby dan melakukan advokasi terhadap lulusan-lulusan PGMI dan PIAU ini agar ini bisa diterima di Kemenpan RB. Dari sisi regulasi itu sudah kuat. Jangan kemudian kita dorong agar melakukan perubahan ini, terutama yang di UIN, Universitas Islam Negeri. Pandangan kami di UIN Surabaya merespon surat edaran dari Diktis itu tidak akan melakukan perubahan. Di UIN Surabaya itu tidak akan ada melakukan perubahan. Meskipun dikasih opsi untuk melakukan perubahan ya, tapi kami memilih opsi tidak melakukan perubahan. Kenapa itu opsi tidak melakukan perubahan? Karena kami sudah menganggap bahwa transformasi dari YIN menjadi UIN itu diamanatkan di dalam SK-nya, dalam SK perubahan dari UIN YIN ke UIN. Itu kami diberikan amanat oleh Presiden untuk mengembangkan integrasi keilmuan. Jadi kita di UIN itu diberikan amanat untuk membuktikan adanya ciri khas dan ciri khas atau kekhasan keagamaan yang dibuka layanan pendidikan oleh UIN Surabaya. Salah satu di antaranya adalah itu tadi, seperti PIAU, PGTK, PGMI, PIAU, kemudian ekonomi syariah, akuntansi syariah dan sebagainya, yang Kemendikbud itu menyebutnya prodi campuran. Itu kita sedang mengamanatkan bahwa memang ada itu ilmu tadris matematik itu ada, ilmu ekonomi Islam, ekonomi syariah itu ada, dan body of knowledge juga ada.
Dan itu kami tidak akan menerima untuk dirubah menjadi ilmu ekonomi umum. Karena kita sedang mengemban amanat ekonomi syariah. Dan itu ditunggu oleh publik. Ada bank syariah, ada perekonomian syariah, halal dan sebagainya. Itu adalah sumbernya adalah ilmu ekonomi syariah. Makanya kami tidak akan melakukan perubahan. Kalau ini dirubah, Pak, itu akan menambah, mempersempit ruang gerak kami. Karena di PP 46 itu dikatakan bahwa UIN hanya bisa membuka prodi umum itu separuh dari program studi agama. Lah kalau prodi campuran tadi itu dirubah menjadi umum, selesai, berarti kita tidak akan punya peluang untuk membuka prodi umum lagi. Karena sudah selesai. Dan itu yang diinginkan oleh Kemendikbud. Kemendikbud itu, Pak, ini menilai bahwa ekonomi syariah, beliau dan sebagainya itu adalah prodi umum semua. Makanya pengajuan program studi umum ke Dikbud itu mau moratorium, Pak. Jadi UIN yang mau mengajukan prodi umum itu akan ditolak oleh Kemendikbud. Karena Kemendikbud itu menilai UIN sekarang itu sudah lebih dari setahun program studi umumnya. Karena dilihat itu bahwa ekonomi syariah dan sebagainya itu adalah prodi umum. Seperti itu. Nah, kita akan berargumen kepada Kemendikbud bahwa ekonomi syariah yang mereka sebutkan itu prodi campuran, kita akan mengatakan bahwa itu adalah program studi agama, bukan program studi. Apa buktinya? Buktinya adalah ini, SKL CPL-nya itu berbeda dan memiliki kekhasan tersendiri, yaitu ada sebuah integrasi keilmuan. Kita akan mewujudkan. Nah, integrasi keilmuan itu kan menjadi amanat. Hampir semua UIN itu mendapatkan amanah. Dan amanah untuk mewujudkan integrasi keilmuan di semua UIN itu kan sedang merintis. Misalkan UIN Surabaya, UIN Jogja baru simbol-simbolnya saja. Simbolnya dengan simbol laba-laba. Kalau di UIN Jogja, kalau di UIN Malang integrasinya dengan disimbolkan dengan pohon ilmu. Kalau di Surabaya itu disimbolkan dengan wind tower. Wind tower yang ada pledging. Nah, pledgingnya itu adalah integrasi itu. Kemudian kalau Bandung, mana orang Bandung? Bandung wahyu memandu ilmu. Itu baru simbol. Kalau Jakarta katanya tidak ada simbol. Simbol integrasi ilmu yang diusung oleh UIN Jakarta adalah tidak pakai simbol. Tidak ada simbol, itu adalah simbolnya. Itu UIN Jakarta. Karena mereka berargumen bahwa integrasi itu kompleks, gak bisa disimplifikasikan oleh sebuah simbol. Kalau ada simbol berarti ada penyederhanaan, gitu. Padahal integrasi keilmuan itu sangat-sangat kompleks. Katanya nggak bisa disimplifikasi dengan simbol. Ya, nggak apa-apa lah, karena di sana banyak nabi, banyak orang pinter berargumentasinya. Tapi yang jelas, hampir seluruh UIN itu baru merintis, Pak. Jadi kalau dirubah menjadi program studi umum, maka integrasinya selesai. Integrasi selesai, amanat integrasi selesai. Dan itu yang dikhawatirkan oleh sebetulnya oleh Kemendikbud itu, Pak, sewaktu mengeluarkan PP 46 itu mereka tidak setuju dengan perubahan IAIN menjadi UIN. Salah satu diantaranya adalah kekhawatiran UIN tidak lagi mengemban keilmuan keagamaan. UIN IAIN yang menjadi UIN akan
akan tergoda dengan membuka program studi umum yang sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau semakin banyak program studi umum yang ada di UIN, maka fokus untuk mengembangkan keagamaannya semakin hilang. Dan itu terjadi pengalaman di Kemendikbud ketika mendampingi IKIP menjadi UIN. IKIP. Ya, dulu kan ada IKIP, Institut Kependidikannya. IKIP. Itu kan di beberapa di semua provinsi ada IKIP. Nah, IKIP itu sudah bagus keilmuan kependidikannya, tetapi ketika sekarang ini berubah menjadi menjadi universitas, ada UPI, ada semua menjadi universitas, maka hilanglah kependidikan ciri khas. Makanya pengalaman itu diterapkan itu di IPB. Kita pertahankan Institut Pertanian Bogor, tapi ternyata Institut Pertanian Bogor institut berasa universitas. Karena menjadi serasa menjadi universitas, hilang Pak. Semua program studi yang ada di IPB itu ada, kecuali satu yang tidak ada, prodi ilmu pertanian yang tidak ada. Dan itu Kemendikbud waktu ketika memberikan mengawal PP 46 itu mengkhawatirkan kami juga Pak. Katanya ini UIN dari YIN menjadi UIN. UIN kalau dirubah YIN menjadi UIN itu akan tergoda membuka prodi sebanyak-banyaknya sehingga semua program studi ada dalam UIN kecuali satu yang tidak ada. Ya prodi agama Islamnya itu yang tidak ada. Akan seperti itu. Yaitu kekhawatiran dari Kemendikbud yang kemudian ada titik temunya. Oh iya, ada separuh prodi, separuh keagamaan. Jadi Bapak Ibu nih yang swasta juga punya peluang ini untuk menjadi universitas. Tapi universitasnya dalam konteks keagamaan. Jadi universitas keagamaan dan itu terbatas. Prodinya nanti cuma 50% dan keagamaannya 50% nanti. Dan itu sudah ada berapa? Universitas keagamaan? Enggak, paling sedikit ya yang ada di UIN Metro Lampung, kemudian UIN di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada UIN di pondok pesantren itu keagamaan. Bukan dari Dikbud, tapi keagamaan, sama dengan UIN. Dan itu punya amanatnya 50% agama, 50% umum. Jadi ini Pak, kita punya amanat. Tantangan program studi ini yang campuran kalau menurut Kemendikbud itu punya tantangan untuk membuktikan bahwa yang dikembangkan di tengah-tengah program studi itu keilmuannya itu adalah keilmuan yang betul-betul keagamaan. Kalau PIAU maka akan dikembangkan struktur keilmuannya dan body of knowledge-nya itu akan dikembangkan di program studi itu. Dan itu harus diwujudkan karena itu adalah amanat dari PP 46 ya, bahwa kita ini diwajibkan untuk mengembangkan keilmuan secara integratif antara prodi umum dan prodi ini. Jadi itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, tantangan ke depan memang sangat berat dan sangat menantang, apalagi program studi yang baru ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang dari Bandote dan Bambemba dan Aldik yang akan mendampingi kita semua. Ya. Silakan Bapak dan Ibu manfaatkan betul acara ini sehingga akan tergambar apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk memperkuat program studi yang baru diterima itu, baik itu dari mutunya maupun manajemennya,
karena ke depan Bapak Ibu sangat dinanti oleh masyarakat untuk memberikan layanan pendidikan yang profesional, yang bermutu, sebagaimana diperbedikan kepercayaannya oleh Diktis kepada Bapak-Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu bisa menerima amanat ini dengan baik dan berikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan penghantaran, benar-benar dihantarkan dan benar-benar didampingi oleh sebuah lembaga yang diberikan kepercayaan oleh Diktis, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang melalui proses pendidikan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara penguatan program studi ini, baik itu dari sisi mutunya maupun sisi manajemennya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dan atas kata-kata yang kurang berkenan di kesempatan ini. Saya buka ya? Oh iya. Baik, kalau gitu mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara penguatan loka karya program studi di PT KI saya resmi dibuka. Baik, saya akhirkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak